فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya pembahasan hadis al-munqati dan hadis al-mu'dhal. Nah, dan munqati sebagaimana telah lewat apabila pada pertengahan sanadnya terputus satu orang atau lebih, tapi dengan syarat ala ghairi tawali, tidak beruntun. Itu namanya munqati. Baik itu pertengahan sanad dan apabila dia mu'dhal maka dua atau lebih secara beruntun. Dua atau lebih secara beruntun. Nah, sebagaimana telah lewat definisinya. Atau dari akhir sanad apabila menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ut tabi'in atau siapa yang setelahnya. Nah, siapa setelahnya? Selain sahabat atau tabi'in. Maka dia itu adalah hadis yang mu'dhal karena yang jatuh itu dua secara beruntun atau lebih. Baik. Di sini ada kelanjutan dari syarah hadis al-mu'dhal. Penggunaan lafaz al-mu'dhal selain dari yang ma'ruf yang telah kita bahas dari istilah al-muhadditsin. Ibnu Hibban yukthiru min qawlihi yarwil mu'dhilat anil athbat fastahaqqat tark. Nah, dan Ibnu Hibban sering mengucapkan fulan meriwayatkan al-mu'dhilat, sesuatu yang muskilah, yang membingungkan dari al-athbat, dari yang sabit sehingga berhak untuk ditinggalkan. Yakni muskilah. Jadi bukan mu'dhilat yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal secara istilah, tapi mu'dhal secara bahasa. Nah, ketika Ibnu Hibban mengatakan yarwil mu'dhilat anil athbat, mu'dhilat di sini bermakna muskilat. Perkara masalah atau yang membingungkan. Walaysa ma'nahu al-mu'dhilat min haitsu annaha munqati'ah bi hadhihi al-kayfiyah. Bukan makna mu'dhilat secara istilah yang ma'ruf yang telah lewat. Bermakna dia itu terputus dengan kayfiyah yang telah lewat. Wa qad dzakaru haditsan Aisyah radhiyallahu anha wa huwa mauqufun 'alaiha wa jaa'a anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu wa yamurru wa la ya'riju 'ala al-maridi yusallimu 'ala al-maridi wa la yaqifu 'indah. Nah. Dan telah datang mereka ahli hadis sebutkan suatu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mauquf, dari ucapannya. Sebenarnya telah lewat pembahasan hadis mauquf. Mauqufun 'alaiha, dan di situ disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu i'tikaf, kemudian melewati dan tidak tinggal menjenguk orang yang sakit, memberi salam dan tidak tetap singgah di sisinya, karena beliau ketika itu beriktikaf. Nah, asyhad di sini mauquf ala Aisyah radhiyallahu anha, dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi qala Az-Zahabi wa hadzal hadits innama huwa an Aisyah mauqufun 'alaiha. Dan hadis ini itu hanya dari Aisyah radhiyallahu anha mauquf atasnya, yaitu dari ucapan Aisyah, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa raf'uhu mu'dhal, dan merafa'kannya adalah mu'dhal. Dan merafa'kan menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mu'dhal. Tapi yang dimaksud dengan mu'dhal dari ucapan Imam Az-Zahabi di sini bukan mu'dhal istilahi. Mu'dhal istilahi yang mengatakan sukut jatuh dua perawi secara beruntun. Karena Aisyah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada di situ dua perawi lagi. Aisyah langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna raf'uhu mu'dhal ay muskil. Makna dirafa'kan itu mu'dhal ay muskilah. Masalah ini. Dan bukan maksudnya ada dua perawi yang jatuh padanya. Wa hakadha dzakara al-Jawzaqani fi tarjamati ba'dihim. Demikian yang disebutkan oleh al-Jawzaqani pada biografi sebagian di antara mereka. Qala waslu hadzal hadits rawa haditsan mu'dalan wa sanaduhu muttasil ma'nahu mushkilan. Nah, beliau berkata dalam biografi beberapa perawi, wasala hadzal hadits, dia menyambung hadis ini. Dia meriwayatkan suatu hadis yang mu'dhal dan sanadnya bersambung. Nah, hadisan mu'dhalan wa sanaduhu, sementara sanadnya bersambung. Nah, jadi Al-Jawzaqani mengatakan bahwa saya Fulan meriwayatkan hadis yang mu'dhal, sementara sanadnya bersambung, tidak ada yang jatuh. Tidak ada yang jatuh dari perawinya. Maknanya muskil. Hadis yang muskil, yang bermasalah. Nah, yang membingungkan. Wa hadza ma'nahu annahu ata bi syai'in gharib. Dan ini maknanya dia mendatangkan sesuatu hadis yang asing. Nah, yang aneh, wa muskil. Dan membingungkan. Wa ma huwa wadih, dan tidak jelas. Nah, ini makna mu'dhal sini, yang kabur, yang tidak jelas. Wa illa fasanaduhu muttasil, sementara sanadnya itu bersambung. Nah, jadi terkadang sebagian dari ahli hadis menggunakan lafaz mu'dhal tapi tidak dimaksud dengan mu'dhal istilah yang telah disebutkan, yaitu yang harus yang jatuh pada pertengahan sanadnya dua atau lebih secara beruntun. Tapi terkadang mereka mengitlaqkan kata mu'dhal pada sesuatu yang gharib, asing, tidak jelas atau yang membingungkan, yang masalah. Nah, hada qad yujadu itlaqul ulama 'ala al-mu'dhal bi ma'na al-mushkil. Jadi telah didapati dari pengitlakan para ulama dengan lafaz mu'dhal bermakna muskil, sesuatu yang muskilah, masalah yang tidak terang, yang tidak jelas. Wal aslu annahu ma saqata min isnadi ithnani fa akthar 'ala at-tawal. Sementara asal istilah dalam ilmu mustalah, istilah al-muhadditsin, kata lafaz mu'dhal ini adalah yang jatuh pada sanadnya dua perawi atau lebih secara beruntun. Sawa'un saqata dha'ifan aw majhul wa dha'if aw majhulan aw thiqatan. Sama saja apakah yang tidak disebutkan itu, yang jatuh dari sanadnya itu dua orang dhaif atau satu majhul dan satu dhaif, atau dua majhul atau dua thiqah. Siapapun yang jelas jatuh pada sanadnya tidak disebutkan secara beruntun dua orang atau lebih, maka ini dinamakan hadis mu'dhal. Nah, kulluhu yutlaqu alaihi mu'dhal. Semua keadaan ini walaupun yang jatuh adalah thiqah, walaupun yang jatuh yang tidak disebutkan adalah thiqah, keduanya thiqah secara beruntun, tetap dinamakan hadis mu'dhal. Dinamakan hadis mu'dhal. Baik. Dengan ini kita selesai dari pembahasan hadis mu'dhal. Kita masuk pembahasan berikutnya, hadis al-mudallas. Hadis al-mudallas. Makna at-tadlis, asal makna tadlis adalah ikhfa'ul aib, yaitu menyembunyikan cacat. Itu makna tadlis. Asal tadlis ikhfa'ul aib. Ikhfa'ul aib. Nah, menyembunyikan cacat, kekurangan. Dan apabila kita mengatakan tadlis fil bai' huwa kitmanu aib sil'ah 'anil mushtari. Nah, apabila kita mengatakan tadlis fil bai', tadlis dalam jual beli berarti menyembunyikan cacatnya suatu barang jualan dari orang yang ingin membeli. Sementara dia mengetahui, sementara dia
mengetahui, maka itu namanya tadlis. Baik. Dan hadis al-mudallas dari sisi makna lughawi, maknanya adalah hadis yang mudallas. Kenapa ahlul hadis menamakan dengan hadis al-mudallas? Yaitu hadis yang disembunyikan aibnya, hadis yang disembunyikan cacatnya pada sanadnya. Likai yasiru zahiru hasan. Supaya apa? Supaya tampak lahiriahnya bagus, bersambung dan tidak ada cacat padanya. Nah, sehingga bisa seseorang yang tidak memahami dan yang tidak jeli dalam mengetahui perkara ini, dia mengira itu adalah hadis sahih, mengira itu adalah hadis yang hasan atau sahih yang bisa diterima dan tidak ada cacat padanya. Nah, ternyata dia telah menyembunyikan cacatnya. Baik. Qala, berkata Imam Al-Baikuni rahimahullah, wa ma ata mudallasan naw'ani. Al-awwal al-isqatu lisyekh wa an yanqula amman fawqahu bi anwa'an. Wa tsani la yuskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Jadi hadis yang datang secara yang mudallas, yang disembunyikan ayatnya, itu ada dua jenis. Yang pertama isqatu lisyekh, dia menjatuhkan asy-syekh dan dia menukil dari siapa yang di atasnya dengan an dan an. Itu namanya tadlis. Akan datang perinciannya satu-satu. Ini yang pertama. Wa tsani la yuskituhu lakin yasif. Yang kedua, dia tidak menjatuhkan syekhnya. Nah, dia tidak menjatuhkan. Akan tetapi dia menyifatinya dengan sifat-sifat bima bihi la yan'arif, dengan sesuatu yang dia tidak bisa dikenal dengannya. Jadi dia memberikan sifat kepada talib bahwasanya dia meriwayatkan dari seseorang dengan memberi suatu sifat tapi tidak jelas. Tidak bisa diketahui siapa yang dimaksud dari sifat tersebut, dan kadang yuhim, membuat yang mendengar mengira orang lain, ternyata dia maksudkan orang lain. Nah, qala wa tadlisu naw'ani. Berkata Syekhuna Yahya hafizahullah, tadlis dua macam. Tadlisus syuyukh wa tadlisul isnad. Tadlis syuyukh dan tadlis al-isnad. Wa huwa kama qala al-Bazzar wa Ibnu al-Qattan. Dan tadlis isnad adalah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bazzar dan Ibnu al-Qattan rahimahumullah ayyaruya amman sami'a minhu ma lam yasma'hu muhiman annahu sami'ahu minhu. Nah, ini definisi tadlis al-isnad, yaitu dia meriwayatkan dari siapa yang dia mendengar darinya. Jadi asalnya dia menjatuhkan suatu perawi dari satu orang yang dia itu mendengar beberapa hadis darinya. Jadi termasuk dari syekhnya, tapi yang dia riwayatkan itu adalah hadis yang dia tidak dengar darinya. Jadi ada suatu perawi meriwayatkan dari syekhnya ini, dan dia dari syekhnya ini dia mendengar dari syekhnya itu beberapa hadis. Tapi ada juga yang dia tidak dengar darinya secara langsung, tapi dengan perantara. Perantara ini biasanya dhaif, biasanya ada cacat, sehingga dia tidak ingin menyebutkan perantara ini. Dia tidak ingin menyebutkan perantara ini. Supaya apa? Supaya hadisnya tetap diterima. Nah, sehingga yang para tilmiznya, pendengarnya mengatakan, oh dia mendengar dari syekhnya langsung ini. Yang dia memang mendengarnya. Tapi hadis yang dia riwayatkan itu dia tidak dengar. Sehingga apabila dia mengatakan haddatsana fulan dari syekhnya yang ini, syekhnya yang dia sebutkan itu, maka dia berdusta. Maka dia dusta kalau dia mengatakan haddatsana fulan sementara dia mendengarnya lewat perantara. Karena haddatsana itu bermakna mendengar langsung. Maka dia pakai lafaz yang ihtimal. Bisa dia dengar langsung, bisa tidak. Kayak dengan an fulan, dari fulan. Nah,
dalam keadaan ini dia tidak dikatakan dusta. Betul memang dari fulan, tapi dia sembunyikan perantaranya. Nah, ini tidak dikatakan dusta. Atau anna fulan qol, sama an dengan anna fulan qol, bahwasanya fulan berkata, itu dia tidak berarti harus dengar langsung. Di situ dia sembunyikan perantara. Ini namanya tadlis. Ini dinamakan hadis al-mudallas. Nah, baik. Ternyata biasanya perawinya dhaif. Dia tidak ingin ketahuan. Nah, jadi dia riwayatkan an fulan, orang yang mendengar memang dia mendengar dari fulan sehingga zahirnya adalah bersambung. Zahirnya bersambung. Seandainya dia mengatakan an fulan dari orang yang dia tidak dengar, maka jelas munqati karena dia tidak mendengar dari fulan. Dari syekh yang dia riwayatkan itu. Tapi yang jadi masalah di sini, dia memiliki riwayat dari fulan yang dia dengar langsung. Jadi pernah bertemu, mengambil beberapa hadis, kemudian ada beberapa hadis dia tidak dengar langsung, tapi dengan perantara. Dengan perantara. Sementara perantara ini dia ragukan atau lemah. Pokoknya dia tidak suka, dia ingin sebutkan. Dia tidak ingin sebutkan perantaranya. Nah, sehingga dia langsung mengatakan an fulan. Sehingga orang yang mendengar, oh bersambung. Karena dia memang mendengar dari fulan. Ternyata di situ ada perantara. Nah, misalnya yang perantara ini diragukan kan, sehingga dia khawatir kalau disebutkan akan didhaifkan hadis ini, sementara hadis ini sahih. Ya. Seandainya hadis itu sahih, pasti dengan lantang dia ucapkan, sebutkan. Dan ini namanya tadlis, walaupun dia misalnya ada dari penguat-penguat lain hadis tersebut, dan memang tadlis ini yasul syawahid. Saya akan datang pembahasannya. Ada di antara yang layak, jenis-jenis tadlis yang layak dijadikan penguat. Nah, dijadikan penguat. Thayyib. Tapi kita membahas tentang hukum hadis mudallas, dan tidak semua al hadin sawa. Ada beberapa jenis yang dia tidak meriwayatkan dari matruk wa du'afa. Itu tidak terima hadisnya sama sekali. Nah. Baik. Dan asal tadlis itu asalnya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat bersambung. Terputus, inqita'. Nah. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar fi maratib mudallisin. Berkata al-Hafidh Ibnu Hajar pada tingkatan-tingkatan orang-orang mudallis, para mudallis. Jadi pelaku tadlis ini dikatakan mudallis. Nah. Dan berikut ada tingkatan-tingkatannya. Qala at-tadlis indana ala sittati ajnas. Beliau berkata, tadlis di sisi kami ada 6 jenis. Al-jinsul awal, jenis yang pertama, minal mudallisin man dallasa an istiqat alladziina hum fi istiqah mithl muhaddits aw fawqahu aw dunah. Mithl muhadditsi aw fawqahu aw dunah. Illa annahum lam yakhruju an a'dadil ladziina yuqbal akhbaruhum. Nah. Jadi di antara mudallis, dia mudallis. Kadang dia menyebutkan an dan tidak menyebutkan perantara, tapi yang dia jatuhkan itu orang-orang terpercaya. Yang mereka itu thiqah seperti yang bertahdits dengannya, atau lebih tinggi atau di bawah. Hanya saja tidak keluar dari orang-orang yang diterima kabarnya. Orang-orang yang diterima kabarnya. Faminhum minat tabi'in Abu Sufyan ibnu Nafi'. Di antara mereka yang demikian keadaannya, dia mudallis tapi tidak mentadlis kecuali dari thiqah. Seperti Abu Sufyan ibnu Nafi', wa Qatadah ibnu Da'amah, wa ghairuhum, dan selain mereka. Al-jinsu tsani, jenis yang kedua. Jadi kalau tingkat ini jelas diterima. Al-jinsu tsani, jenis yang kedua, qaumun yudallisuna al-hadits wa yaquluna qala fulan. Orang-orang yang mentadlis hadis sehingga mereka mengatakan telah berkata fulan, fa idza waqa'a ilaihi man yunaffar an sama'atihim wa yulahha wa yuraji'uhum dzakaru fihi sima'atahum. Orang-orang yang mentadlis hadis kemudian mengatakan telah berkata fulan, apabila terjadi siapa yang melarikan dari sima'atihim, dari pendengaran yang mereka dengar darinya,
dan diminta dengan dan diroji, ditanya kembali siapa perantaramu dan seterusnya, maka mereka menyebutkan siapa perantara mereka. Nah, ini yang kedua. Al-jinsus tsalits, jenis yang ketiga, qaumun dallasu ala aqwamin majhulin. Nah, yang jenis yang ketiga ini adalah orang-orang yang mentadlis dari orang-orang yang tidak diketahui, tidak dikenal. La yudra manhum, tidak diketahui siapa mereka, wa min ainahum, dan mana mereka. Maka ini tidak diterima tentunya. Tidak diterima sampai dia sarrah siapa perantara antara dia dengan orang yang meriwayatkan. Al-jinsul rabi', jenis yang keempat, qaumun dallasu ahadits rawauha 'anil majruhin faghayyaru asamihin. Nah, faghayyaru asamihim wa kunahum kay la yu'rafu. Jenis yang keempat lebih parah lagi. Mereka tadlis dari yang dijatuhkan adalah orang-orang yang majruhin, yang memang dijarah. Yang pertama mesti tidak diketahui, tidak dikenal siapa. Kalau ini majruh, memang dihukumi dengan matruk atau syadidud dha'f. Tapi dia ganti namanya. Dia ganti namanya dan dia kasih kunya dengan kunya yang dia tidak bisa dikenal dengannya. Nah, al-jinsul khamis, jenis yang kelima, ini jelas tidak diterima juga. Qaumun dallasu an qaumin sami'u minhum al-katsir. Jadi ahlul hadis yang mentadlis dari orang-orang yang dia mendengar kebanyakan hadisnya. Wa rubbama fatahum syai'an hum fayudallisunah. Dan terkadang terluput darinya beberapa hadis dari mereka langsung, tapi dengan perantara, sehingga mereka buat tadlis. Nah, ini jenis yang kelima. Dan ini juga dia mesti tasrih siapa yang dia meriwayatkan darinya, kemudian dilihat apabila yang diriwayatkan darinya itu layak untuk diterima hadisnya, maka hadisnya diterima. Tapi kalau tidak, asalnya tidak diterima. Al-jinsus sadis, jenis yang keenam, qaumun rawau an syuyukhin lam yarauhum qat. Nah, suatu kaum yang meriwayatkan dari syekh guru-guru mereka tidak melihatnya sama sekali, belum pernah bertemu dengannya. Walam yasma'u minhum, tidak pula mendengar dari mereka. Innama qalu qala fulan. Mereka hanya mengatakan telah berkata fulan. Fahumila dzalika anhum ala istima' wa laysa innahum anhum sima'un 'adi wala nazil. Nah, sehingga dibawa kepada sima' sementara mereka tidak mendengar langsung atau dengan perantara sama sekali. Intaha. Wa qad istafada min jami' at-tahsil lil Ala'i rahimahullah. Dan beliau telah mengambil faedah tentang jenis-jenis al-mudallas ini dari Al-Ala'i dalam Jami' at-Tahsil rahimahullah. Nah, ini jenis-jenis tadlis, dan akan datang berikutnya tingkatan-tingkatan tadlis, siapa yang bisa diterima atau dan mana yang tidak bisa diterima, siapa yang akan datang. Nah, karena waktunya telah sempit, kita lanjutkan pada pelajaran kita berikutnya.